Oh, Nurul. NF. Nurul. Oh, ini. Tapi mic-nya kok nggak ini? Halo. Wih, halo Mam. Wah, Pak Dodi, Pak Dedi. Yes. Kalau background-nya bisa diganti gitu gimana sih caranya? Di bawah video itu. Di bawah video, sebelahnya video. Virtual background. Video. Nurul Faika mic-nya nggak ada ya? Iya. Kayaknya lagi dicoba, Pak. Mic-nya kok enggak? Oh, oke. Oh, lagi dicoba. Lagi dicoba, Ya. iya. Lagi connect ya? Oh iya, lagi koneksi. Ini di Makassar semua, Kak? Oh, gayanya udah langsung Makassaran loh. Makassar dong. Hasan Unhas. Ini ada dua polar ini Pak, ada dua polarisasi nih. Makassar gitu. sama Samarinda. Oh, jadi Samarinda ada. Iya, dari Makassar Unhas itu 40%. Dari Mula Warman itu 30%. Terus? Oh, oke. Yang lainnya menyebar. Banyak, nanti saya ini deh, saya sharing. Tapi ini mereka ini daftar, teman-teman ini daftar ya untuk sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 hari ini Pak Dodi, sesi 2 besok Mas Yayat. Jadi nggak tahu nih yang mana gitu, yang mana sesi 1, yang mana sesi 2, atau mungkin dua-duanya juga. Ya, Mbak Yusrin ya. Iya. Jadi daftarnya untuk 2 sesi ya sekaligus ya? Iya, sekaligus Pak. Iya. Halo Yusrin. Iya Pak. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Terima kasih atas bantuannya ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Salam semuanya. Loh, kok hilang ya? Siapa namanya? Faika. Di Makassar semua apa di Samarinda semua apa di menyebar nih? Meskipun yang mendaftar kan Unhas sama Unmul yang banyak ya, tapi mungkin lagi pada kemana gitu. Ini domisili pada di mana kurang lebih? Kayaknya lagi di kampung Pak, lagi pada pulang kampung. Di Sulawesi tapi? Iya, Sulawesi. Sulawesi ya. Padahal pas tuh ya, cuman tetanggaan sama Selat Makassar kan. Nah, iya. Nggak tahu bisa gitu ya. Yang daftar dari Unmul banyak loh, Mbak Yusrin. Ya, tetanggaan ini Pak. Atau memang udah ada kerjasama sebelumnya ya, antara geologi. Iya Pak, kemarin pernah ada seminar terus kerjasama sama Unmul. Oh gitu ceritanya, ya. Unmul geologi, Unhas geofisika gitu ya? Iya, geofisika Pak. Ya. Kalau yang dari Unmul siapa kontak personnya ya? Nanti bisa di ini kali ya, dibuat
di grup dengan Geotama. Nanti kan karena yang Unhas kan ke geofisika lebih banyak tema-tema geofisika dan juga tema geologi. Kalau Unmul kan lebih perspektifnya lebih geologi, nanti butuh tema-tema geofisika. Mungkin ada request yang berbeda tuh nanti itu antara Unhas dengan Unmul. Nah, nanti nggak apa-apa kita buat link satu lagi aja dengan Unmulnya. Dari Ya, sini Pak, ada yang dari Unmul nggak? Ya, boleh, nanti Pak. Mbak Nanti Yusuf kasih tahu diliatin ya. Iya, iya. Bisa, Ya, Pak. makasih. Sebetulnya mumpung gini, Mbak Yusrin ya? Atau Iya, Pak. panggilannya siapa sih? Mbak Yusrin atau Mbak Yusrin. Anissa sih? Yusrin aja, Pak. Oh, Yusrin, oke. Apa mumpung ini kan banyak senior yang mau terjun gitu, harusnya dioptimalkan gitu. Iya, Pak. Ada yang dari UIN Jakarta. Oh, Enggak. ini juga UIN nih. Mas Fadrul, nanti saya kontak ya. Mas Fadrul mana? Halo. Iya Pak, siap Pak. Oke. Nanti saya kontak ya. Dari UIN juga belum ada perwakilan nih. Kalau misalnya nanti UIN mau buat link dengan Geotama, Ya. ayo kita fasilitasi. Ayo, yuk. Nanti ya di sini kita email ya. Oh siap Pak, tapi di UIN itu belum ada EPG loh Pak. Baru Oh, nggak kita apa-apa. tuh baru menginduknya ke HMGI aja. Oh, geofisika. Ya, geofisikanya UIN, pun, ya. ya geofisikanya Nggak apa-apa pun kok. peminatan Pak. Nggak apa-apa Pak. Oh, nggak apa-apa. Ada dari universitas lain juga yang sama, belum ada EPG, dia dari geologi. Nggak apa-apa. Nanti yang penting kan kita bisa sharing gitu. Nanti Ya baik kalau Pak. ada request ada apa, kita sharing. Nggak masalah ya. Baik Pak, nanti email aja nggak apa-apa. Nanti saya coba kontakin dengan Kaprodinya. Kebetulan Kaprodinya juga dosen geofisika Pak. Backgroundnya geologi juga kebetulan. Oke. Siap. Ya, mantap. Oke. Mantap. Ada juga yang dari ini nih, UIN Alauddin, Mbak Minarti, ya, udah masuk belum? Siapa? Minarti, nanti deh, nanti. Oh, udah nih, oh belum. Nanti besok mungkin yang geofisika. Kamu Imam nanti mau ini nggak? Mau duluan nggak? Enggak, saya udah selesai Pak kelasnya. Oh, oke. Aku pindahin. Nanti hostnya aku pindahin ya. Oke Pak. Aku ini Enggak dulu. apa-apa Pak. Oh iya, iya. Siap. Mau olahraga dulu lah. Wih, Baik. Pak, mantap, Pak Sony berarti ya, Pak Sony. Oke Mbak, ini udah masuk. Oh nih, ITERA. Oke, siap, bagus. Terima kasih ya sudah pada datang nih. UNS juga ada. Oke, kita kontak ya. Ini sambil nunggu ya, kita ngobrol sambil nunggu. Yang daftar itu 166 orang, banyak ya. Tetapi kan kita terbatasi oleh limitasi Zoom saat ini hanya 100. Jadi nanti siapa yang masuk ya itu yang bisa ikut gitu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang kenapa nggak bisa masuk karena memang sudah full berarti. Nah ini sudah hampir 60%. Mungkin kita tunggu sekitar 3 menit, 2 atau 3 menit lagi ya Pak Dodi ya. Ya, boleh Pak. Siap. Oh ini Pak Faika juga udah masuk ya. Halo Faika. Oh, Faika udah. Cuman masih di mute itu. Oke. Ya, ya. Katanya moderatornya Faika. Pak. Ini kok ada partisipan namanya Ferdian Paleka nih, bener. Beneran kan?
ini ada yang dari Institut Teknologi Sumatera Lampung itu sama ITERA sama nggak sih, Kang Iman? Sama Pak, Oh sama ya. Sama. Oh. sama. Jadi kita udah pernah ke sana ya? Udah ke ITERA kita udah satu kali ya. Oke. Wah, banyak nih pesertanya nih. 60 lebih udah. Ya, ini beragam Pak. Ini dari UIN Wali Songo juga ada nih Mas. Kalau nggak Iya. Nanti UIN. nih, tolong diapri saya ya, yang dari UIN, yang dari UNS juga ada tuh. pokoknya UNS siapa yang Purwakarta. belum, iya, yang belum ada link dengan Geotama nanti kita bangun linknya sehingga nanti kalau ada request apa-apa jadi lebih mudah karena banyak sekali topik-topik sebetulnya yang mudah-mudahan bisa membantu nanti buat teman-teman semua nih. Ini Pak dari Win Jakarta saya coba minta kontak Bapak ke Holis Givari, kebetulan itu kawan saya. Kahim Oke. Fisikanya Unhas. Oh gitu ya. Iya Pak, nanti saya hubungin ya Pak. Siap, makasih. Iya Pak. Ya, kabari teman-teman dari universitas lain yang belum sempat ikutan, gitu kabarin aja. Karena biar semuanya kebagian lah. Faika sudah siap, Nurul? Ya, ya Pak. Iya. Kayaknya sudah bisa dimulai. Moderatornya Faika ya? Iya betul Pak. Silakan Bapak Ika. Halo. Ya, silakan. Silakan. Halo. Iya, kedengeran kok. Mungkin bisa dimulai Pak. Ya, silakan. Ya, sembari menunggu yang lain juga. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan bagi yang menjalankan ibadah puasa supaya bisa tetap semangat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, ya diharapkan kita bisa tetap produktif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dodi Yuliom Budiadi yang telah bersedia menjadi pemateri pada acara kami, Virtual Guest Lecture pada sore hari ini. Dan selamat datang juga kepada seluruh peserta Virtual Guest Lecture sore hari ini. Ya, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nurul Faika, mahasiswa program studi Geofisika Universitas Hasanuddin, akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini. Sebelumnya, sekedar informasi bahwa VGL atau Virtual Guest Lecture kali ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin dan berkolaborasi dengan SIG, Hasanuddin University Student Sector, dan SPI, Hasanuddin University Student Sector. Adapun kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, hari ini dan besok 11 Mei 2020 di jam yang sama, yakni pukul 15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat.
Nah, agenda seminar kita pada hari ini dimulai dengan pembukaan oleh moderator, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi oleh Bapak pemateri, dan kemudian akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab, sehingga diharapkan kepada seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi, memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun saran. Nah, terkait tema kita yang akan dibahas pada hari ini, yaitu efek atau dampak dari COVID-19 terhadap eksplorasi oil, minyak, dan gas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pandemik COVID-19 ini pengaruhnya tidak hanya ke sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, tapi juga berdampak pada kegiatan eksplorasi minyak bumi dan gas. Tentu kita juga tahu bahwasanya harga minyak baru-baru ini diberitakan bahwa harga minyak itu semakin menurun akibat COVID-19 ini. Nah, tentunya turunnya harga minyak ini juga berdampak pada kegiatan produksi dan eksplorasi migas. Nah, selanjutnya akan dibahas lebih jauh oleh Bapak pemateri kita, berhubung beliau merupakan seorang senior geologis dari salah satu perusahaan minyak bumi dan gas di Indonesia, yang akan memaparkan mungkin sedikit mengenai bagaimana perusahaan beliau menghadapi dampak dan cara mengatasinya, cara mengatasi krisis ini. Sebelum beralih ke sesi presentasi, saya jelaskan sedikit dulu mengenai pemateri kita pada sore hari ini. Jadi, nama pemateri yaitu Bapak Dodi Yuliam Budi Adi, seorang lulusan Geological Engineering Universitas Gadjah Mada, merupakan kelahiran Yogyakarta 12 Juni 1976. Beliau telah memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang eksplorasi migas, kurang lebih 19 tahun, dan sudah bekerja di perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun sekarang beliau bekerja sebagai senior geologis di PT Geotama Prima Usaha, merupakan perusahaan eksplorasi migas di Indonesia. Nah, untuk efisiensi waktu mungkin saya serahkan kepada Bapak Dodi untuk menyampaikan materinya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Paika ya. Terima kasih. Mungkin ada sedikit ini ya, sedikit Ya, Pak. Amin kalau Geotama nanti jadi perusahaan minyak gitu. Ya Pak Sony ya. Sekarang baru membantu. Bantu ya. Jadi kita dari konsultan di Geotama, tapi kita bisa ngerjain hampir semua dari awal sampai akhir. Itu yang salah satu kelebihan dari Geotama sih. Itulah makanya kalau sebetulnya untuk adik-adik ini kesempatan yang bagus gitu loh. Ada senior-senior yang mau turun, mau berbagi, sharing kan. Di sini sebetulnya banyak, ada Pak Kuntadi, ada Mas Lili, ada Pak Yayat, ada Kang Iman tadi kan, ada Pak Dedi juga, Pak Sony yang punya spesialis sendiri. Pak Indra, Pak Sani. Oh ya, Mas Sani juga. Jadi ini dikit meluruskan aja tadi yang kedua juga. Ini nanti kalau ada ini ya, ada senior yang lain yang mau nambahin silahkan. Tuh terus sama karena Zoom ini kan satu arah kadang-kadang gitu kan. Jadi kalau misalnya ada bertele-tele atau yang udah pada boring itu kasih tahu aja ya. Oke. Saya mau share screen. Ya. Kelihatan kan? Screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Dan kelihatan. Pak, ada. Oke. Ini jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya.
terima kasih sudah join di acara online sharing session itu antara PT Utama dengan SIG ya, Unhas, walaupun pesertanya dari banyak universitas tadi seperti Pak Iman bilang ya, Kang Iman bilang tadi. Jadi kali ini yang diminta panitia itu jadi efek COVID-19 untuk oil and gas eksplorasi. Jadi yang saya materi, biasanya kalau orang nggak kenal maka nggak sayang, walaupun tadi udah sudah diperkenalkan oleh dari hostnya kan. Jadi saya Dodi Yuliong, panggil saya Dodi. Jadi dulu awal tuh saya OJT itu kayak training gitu magang di Total waktu itu untuk skripsi sebetulnya. Jadi tahun 99 skripsi, terus lulus tahun 2000 saya join ke Premier Oil. 6 tahun di sana saya pindah ke POL, dari POL sampai menjadi Mubadala, saya ikut. Setelah itu 2011 saya pindah ke PT TEP. 2015 pindah ke Kris Energy. 2018 saya gabung Geotama. Sebetulnya 2018 itu saya pensiun. Saya pengen cari sesuatu yang baru gitu kan. Kebetulan Pak Sony lebih mantap gitu, makanya saya ikut gabung Geotama terutama untuk training dan share dengan adik-adik fresh graduate maupun yang mahasiswa, termasuk yang nanti mau join ke company. Jadi sebetulnya banyak yang disiapin Geotama gitu loh untuk adik-adik, dari soft skill dari Pak Dedi dan Pak Sony sampai ke technical skill dari Pak Kuntadi, Kang Yayat, Kang Iman dan senior yang lain gitu. Di 2018 itu saya juga selain Geotama saya ikut juga Indogeo, komunitas Indogeo, serta bareng sama teman bikin PT gitu, belajar untuk wirausaha, jadi kayak usaha sendiri gitu. Terus sampai terakhir sama teman juga bikin AYOS, jadi farm sama makanan sehat gitu. Jadi walaupun saya pernah kerja hampir 20 tahun, setelah itu belajar untuk wirausaha, dan ya ini salah satu yang salah satu alternatif yang lain gitu loh selain oil company. Jadi sebenarnya banyak alternatif, nggak cuma di oil company. Tapi sekarang kita mau ngomong tentang eksplorasi di oil and gas. Jadi di sini nanti saya akan ngomong tentang COVID-19, kemudian tentang eksplorasi dan tentang oil and gas. Jadi nanti efeknya itu apa COVID-19 ke oil and gas eksplorasi. Itu saja. Oke, kita mulai. Jadi kalau orang sekarang ditanya gitu, apakah semuanya baik gitu kan, dibilang, oh ini di seluruh dunia dia bilang no, none gitu kan, niche, yet gitu. Jadi hampir semua ngeluh gitu kan, karena COVID-19 itu kenapa gitu kan. Itu apa sih yang yang ditakutkan gitu. Mari kita lihat satu-satu. Jadi COVID itu sebetulnya singkatan dia dari coronavirus, atau dari September itu udah bilang novel kan, novel coronavirus. Pertama kali merebak di 2019 itu mulai dari Wuhan, jadi makanya dibilang COVID-19 kan. Dari Wuhan dia berkembang, sehingga sampai di bulan April itu karena banyak merebak ke hampir banyak negara, makanya disebut pandemik. Jadi pointernya di mana?
Jadi ini pandemik itu sebetulnya jadi outbreak disease, penyakit yang menyebar ke banyak negara. Jadi melalui melalui batas-batas negara. Seperti COVID ini dia udah menyebar di 5 Mei 2020 itu sudah terdeteksi sampai 2012 negara terdeteksi di COVID. Itu makanya disebut pandemik gitu kan. Betulnya coronavirus sendiri disebut corona karena dia punya kayak mahkota gitu kan, mahkota, sehingga dia ada yang nyelubungin, yaitu protein sama lemak. Itu makanya dia bisa larut. Si virus ini kan sebetulnya benda mati itu, benda mati, tapi dia kalau dapat inang, dapat sesuatu yang hidup, dia bisa hidup. Nah, tapi virus ini dia bakal benar-benar mati kalau dia kena sabun. Makanya kita disuruh selalu cuci tangan kan, higienis itu dari situ sebabnya. Itu salah satu penangkalnya. Tuh, kalau untuk kemudian jadi apa sih yang membuat ini jadi viral terus jadi meneror banyak negara gitu kan? Sebetulnya jadi virus ini inkubasinya lambat. Jadi masuk lambat dan orang yang kena pun nggak ngerasa dia terkena gitu. Itu yang bikin orang ngerasa dia sehat. Padahal setelah dia kena, dia bisa sebagai salah satu inang yang menyebarkan ke tempat lain. Nah, yang ditakutin itu sebetulnya di sini, highly contagious. Jadi dia itu cepat menularnya cepat dan dengan banyak media. Itu yang bikin orang takut gitu kan. Dan orang yang sakit pun dia nggak tahu. Untuk tesnya pun sekarang kan 14 hari kan. Dan untuk bisa positif dia kan harus di rumah sakit, ada swab di lidah itu 7 hari berturut-turut baru ketahuan dia positif atau tidak gitu. Sebetulnya PCR dari PCR itu yang paling valid lah. Gitu. Jadi apa yang kita harus lakuin ya sebetulnya mengikuti apa yang direkomendasikan orang ya, dari keep hygiene, social distancing, work from home, less atau limited trip atau transport. Sekarang PSBB, jadi pembatasan sosial berskala besar. Di tempat lain ada yang bilang lockdown gitu kan, di negara lain. Jadi masing-masing ini hampir semuanya kan kalau akibatnya ke orang menurunkan kayak seperti mengurangi pergi-pergi gitu kan, less trip itu mengurangi pergi-pergi, berarti kan pengaruh nanti ke angkutan gitu kan, karena oil and gas dia berhubungan dengan angkutan gitu kan. Terus untuk keep hygiene karena pakai sabun gitu kan, pakai sebetulnya ini ada positifnya gitu loh, karena beberapa produk oil and gas ada di sini. Terus work from home itu dia ada juga nanti pengaruhnya kemana sih, apa pengaruhnya work from home dengan gas gitu kan, gasnya nanti kita bahas di belakang. Terus kalau kita pengen tahu ya, kita harus seperti di geologi ya, di geologi kalau orang geologi harusnya tahu nih, the present is the key to the past. Itu si James Hutton kan dan Charles Lyell tuh di abad 18 kan dia ngomong tentang, jadi kalau kita pengen tahu sesuatu ya kita belajar lah dari sejarahnya gitu. Jadi source yang bagus ini saya udah kasih ini buat saya tuh bahasanya enak untuk kita mengerti gitu. Jadi apa sih kita mau belajar tentang pandemik gitu kan di. Jadi ini di sini saya ambil dari CDC, jadi Center for Disease Control and Protection itu Amerika. Jadi pandemik itu ternyata di dunia itu udah beberapa kali gitu loh ada yang namanya pandemik. Jadi pandemik itu
widespread disease, jadi penyakit yang menyebar melalui banyak negara gitu. Jadi yang paling besar ya, smallpox sama measles ini yang deadly paling besar. Kalau dilihat dari sini nih, sebetulnya COVID masih kecil kan sebetulnya, tapi yang jadi orang jadi takut karena dia dalam waktu 4 bulan dia udah mematikan 266.000 gitu loh. Itu sampai Mei tanggal awal Mei kemarin. Nah, dalam berapa hari dia udah merebaknya udah sampai ke 272.000 gitu orang meninggal, dan yang terjangkit banyak sekali gitu. Jutaan 3,9 juta udah sekarang. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pandemik di dunia itu udah banyak kali, termasuk flu juga ada berapa kali dunia pernah kena pandemik flu gitu. Kayak Spanish flu, Russian flu gini kan. Asian flu, Hong Kong flu gitu. Dan kalau kita lihat itu ini sebenarnya banyak, tapi yang hampir-hampir sama dengan COVID itu, flu itu sekitar 2 tahun kan, 18-19 nih Spanish. Russian ini kan 89-90 ya. Asian flu juga 57-58 gitu kan. Hong Kong flu juga 68-70. Ini swine flu juga ini 2009-2010 gitu kan. Itu yang, jadi memang kalau dilihat dari deadly-nya sebetulnya dia COVID masih di sini di 271.700 orang yang meninggal. Tapi ini karena dia penyebarannya cepat, itu yang bikin orang takut gitu. Intinya di situ sih gambar ini. Ini jadi saya ambil dari website ini visualcapitalist.com. Nah, ini kita bisa ngelihat dari flu. Setiap flu dilihat ini kan 2 tahun ya, 18-19. Hong Kong flu juga hampir 2 tahun gitu kan. Asian flu 2 tahun. Jadi at least dalam 2 tahun ini kita bakal tetap ada teror gitu loh untuk ini. Salah satu alasan dibalik itu ya kalau kita lihat masing-masing pandemik itu dia bisa hilang itu ada 3. Satu dia orangnya sudah antibodinya naik, antibodinya tinggi, jadi sudah nggak ada lagi yang terkena. Yang kedua, orang menemukan vaksin gitu kan, vaksin atau obat gitu kan. Nah, vaksin dan obat itu setelah orang menemukan itu tidak bisa langsung diproduksi massal. Jadi dia perlu ada beberapa tes. Nah, tesnya itu biasanya untuk bisa sampai produksi massal itu perlu waktu 2 tahun. Itu salah satu penyebab mungkin ya di tiap pandemik itu hampir sebagian besar itu 2 tahun. Jadi kalau belajar dari sejarah seperti ini ya kita harus bersiap dalam 2 tahun ini gitu loh untuk COVID-19 gitu, at least. Tapi semoga dengan teknologi sekarang ya bisa dipercepat ya, alhamdulillah kalau itu bisa terjadi. Gitu. Nah, ini hubungannya apa ya dengan oil gitu loh. Sekarang oil dengan lemongrass hampir sama dia, sama-sama 5 sen gitu kan. Terus sekarang perubahan dengan sangat cepat kan. Di 2019 dulu orang ke sekolah bawa handphone disuruh kumpulin gitu kan, nggak boleh. Tapi di 2020 nggak boleh ke sekolah, malah dia harus sekolahnya dari jauh, dari mobile phone. Harga di minyak sendiri oil well, jadi ini sumur minyak kan, tapi price oilnya sendiri not so well gitu.
Jadi ya ini kalau kita bilang ada COVID-19 ditambah oil price war, tambah low demand dan supply, ya itu bikin ekonomiknya nggak bagus lah gitu. Nah ini untuk ini kita kalau tahu juga dia ada digital millennial leisure disruption. Sekarang ada economic disruption. Nah, itu yang kita harus amatin juga gitu. Jadi kalau harga minyaknya juga lama-lama ini baru pertama kali ini kan di bawah nol gitu. Makanya dibilang ini baru drilling atau apa gitu. Harganya terlalu rendah. Sebetulnya dari Kyotama ini banyak yang bisa bahas ini yang benar-benar secara menyeluruh sekarang keadaan minyak sekarang sampai keadaan minyak nanti. Jadi saya mungkin benar-benar konsentrasi di COVID-19. Tapi kalau adik-adik pengen tahu lebih banyak, ada Pak Sony, Pak Kuntadi yang bisa punya kelas juga yang lain yang untuk secara umum gitu loh, keadaan oil and gas dengan tantangannya yang sekarang. Ini saya ambil dari jadi saya cari di internet. Jadi harga minyak dulu dari awal dari 1860-an kan, dari 1860-an sampai ke 2019, 2020. Jadi ini semuanya harganya itu di standarnya di price 2014 per barel. Jadi ini sudah distandarisasi harganya kalau lihat dari sini. Jadi dunia itu udah sering gitu loh, oil price itu up and down gitu. Naik turun udah sering gitu kan. Terus untuk pandemiknya sendiri juga udah sering dunia udah ngalamin seperti ini. Ada kolera di 1852 di sini. Terus bikin oil memang baru awal-awal kan, harganya masih rendah gitu kan. Karena orang cari jadi price-nya tinggi lagi gitu. Russian flu juga sama juga, dia jadi 89 sama 90 gitu kan, oil price-nya turun gitu. Nah, ini ada oil price bisa naik banyak juga macamnya gitu. Dia bisa dari war, bisa dari perang, dia bisa dari demand naik seperti waktu di 1920 itu banyak mobil-mobil kan, jadi mobil-mobil butuh oil itu bikin harganya naik. Tapi pandemiknya sendiri berapa kali dia memang nurunin gitu karena orang takut gitu kan kerja. Jadi flu Hong Kong, Asian flu gitu di 1956, 58, Hong Kong flu 68, 70 juga sama juga dia. Trennya menurunkan harga minyak. Nah ini harga ini disinilah Indonesia awal dari PSI sistem Indonesia di sini nih. 1967 gitu. Jadi jadi hampir semua pandemik itu menurunkan harga minyak gitu. Jadi makanya oil price itu bisa up down itu udah biasa. Nah, cuma tinggal sekarang menjaga kapan si oil price-nya itu bisa lebih steady. Jadi membuat industri bisa beradaptasi sehingga mereka bisa get along dengan keadaan itu. Kalau tadi secara global, sekarang kita lihat Indonesia gitu kan. Di Indonesia itu kita bisa lihat ini adalah lapangan-lapangan minyak giant field di Indonesia gitu. Kalau ini adalah tanggal-tanggal drillingnya mereka, penemuannya mereka gitu. Kalau dilihat, kita lihat kayak Talangakar 1922, terus ini Ataka 1970. Jadi sebetulnya mereka tuh misalnya Talangakar tadi ya, Talangakar 1922 itu
kalau di sini dilihat harga minyaknya dia malah justru turun gitu kan. 1922. Kita lihat lagi di sentral Sumatera, Bangko, Minas segala macam itu ini kan harga minyak pas turun 1970 Ataka Saud Makam dia penemuan pas harga minyak turun gitu kan. Jadi kesempatan sebetulnya buat company untuk studi lebih jauh gitu, lebih banyak. Dan ini kalau buat saya ini adalah salah satu kesempatan buat penemuan-penemuan besar yang lain gitu. Ini juga sama juga nanti di Peciko maupun Tunu ini kan 1980 itu. Itu pas saat oil price baru turun-turunnya. Ini termasuk dari di Tangguh juga 90-an kan, 90-an. Jadi dan kita bisa lihat produksi minyak naik itu karena eksplorasinya bagus gitu aja. Intinya banyak drilling sumur, banyak penemuan. Ini produksi minyaknya bakal naik juga. Jadi kalau Indonesia pengen produksi minyak naik ya diperbanyak eksplorasi. Nah, eksplorasi terjadi saat kapanpun gitu. Banyak orang bilang kalau low oil price itu eksplorasi harus menurun, itu sebetulnya nggak benar juga gitu. Bahkan kalau lihat di Indonesia hampir sebagian besar penemuan itu malah dilakukan, penemuan besar dilakukan pada saat oil price turun. Ini yang kita lihat dari sejarah gitu ya. Ini motif dari BP Migas, chartnya BP Migas harusnya ini dia lebih ke sini, makin kecil kan, makin sedikit orang drilling gitu, makin ke sini. Sekarang kita ngomong tentang challenges di oil and gas industry gitu, bisnisnya. Ini yang kita hadapin kan, ada layoff staff, more graduate, tapi job available-nya berkurang gitu kan. Di company sendiri ada limited budget, limited personnel, limited aset gitu kan. Oil price naik turun, terus ada business disruption gitu kan, energi sektor juga banyak berubah gitu. Nah, ini yang paling baru gitu kan. Ada perang harga minyak ditambah COVID, tambah less demand sama more supply gitu. Ini yang akibatnya apa gitu kan. Oke, ini efek global. Jadi kalau kita lihat ini chart ini adalah chart ini harga per barel, harga dalam dolar per barel. Ini tanggal lahir. Ini adalah harga dari gas. Ini harga dari gas. Oke, kalau dilihat chart warna biru ini adalah chart untuk gas. Yang orange ini oil. Jadi untuk oil dia tren gitu kan. Untuk gas memang dia naik turun gitu kan. Nah, ini tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal saat COVID ini mulai 9 Januari ini ada kasus meninggal di China itu gasnya langsung turun harganya gitu kan. Ini 23 Januari China lockdown juga dia berpengaruh gitu kan. Dia naik sedikit karena dia udah mulai lebih normal, dia ada naik sedikit, tapi ternyata di negara lain mulai dibilang menyebar ke negara lain. Ini yang bikin yang lain juga turun juga.
makin turun pernah sampai ke negatif. Ini ditambah lagi waktu 6 Maret, tanggal 6 Maret itu kan ada pertemuan antara OPEC dengan Rusia sebagai non OPEC producer kan. 6 Maret Arab OPEC minta pemotongan 1,5 juta barel, di 8 Maret Rusia menolak gitu kan. Nah, di 9 Maret langsung Arab mewakili OPEC, dia mendiskon 6 sampai 8 dolar per barel ke semua pelanggannya, itu bikin suffer ke oil price. Jadi kalau efeknya COVID plus oil war, jadi di sini lebih ke pandemik, yang di sini lebih ke supply demand-nya oil. Chart yang kedua adalah ini growth-nya ekonomi akibat COVID gitu kan. Ini turun, naik, turun di 2008 2009 waktu itu memang pernah orang hampir bilang itu resesi ya, 2008 2009 gitu. Tapi dia berhasil naik. Nah, ini di 2020 ini kalau lihat dari analis gitu, itu memang banyak yang pesimis gitu. Banyak pesimis. Jadi pertumbuhannya paling tinggi IMF 2,7 gitu. Worst case-nya dia minus 4,2. Ini memang pandemik ini buat industri dan buat bisnis sekarang emang tantangan paling berat ini untuk sekarang gitu. Berikutnya sebelah kiri ini adalah menyangkut dengan eksplorasi tentang licensing. Jadi penawaran blok. Jadi ini adalah sukses rate rasionya, yang sini adalah harga minyak per barel gitu. Kalau harga minyak tinggi memang orang berlomba-lomba gitu kan untuk mendapatkan blok gitu kan. Nah, ini get along dengan sukses rate-nya si licensing gitu. Gitu harga minyak menurun, dia akan menurun juga gitu. Jadi kalau ini juga sama juga, dia trennya dia bakal menurun gitu. Nah, statusnya sekarang di 2020 ya kita bisa lihat di Southeast Asia gitu kan. Untuk ungu ini kemungkinan besar di delay, termasuk Indonesia gitu kan, licensing round-nya di delay. Kalau yang hijau itu dia udah bakal terjadi seperti plan-nya gitu. Kalau yang merah itu benar-benar pasti dia bakal di delay. Kalau yang putih ini nggak ada rencana untuk licensing. Jadi memang kalau lihat dari efeknya dari oil and gas price, dari ekonomiknya dan licensing, hampir semuanya membawa ke bawah gitu kan, membawa orang pesimis gitu. Dan di sini saya garis bawahi sebetulnya salah satu, tadi masih ingat kan salah satu saran rekomendasi untuk menangkal COVID itu adalah work from home. Sebetulnya di gas ini karena orang banyak di rumah ya banyak masak, harusnya dia harga gasnya mungkin dia agak ada membantu sedikit. Tapi memang ini semuanya tetap dibawa ke bawah gitu. Tapi memang yang paling slam, memang yang paling parah memang oil. Nanti kita bahas kenapa oil jauh lebih parah daripada gas setelah ini. Kalau yang ini tadi, ini adalah semuanya pengaruh global dan pengaruh ke industri kan. Nah, sekarang kita mau ngomong tentang apa sih pengaruh langsungnya ke kita gitu. Ini menarik sebagai bahan renungan ya buat kita gitu. Ini yang direct effect ke kita itu apa? Ini US, ini bukan US ya, ini US ke kita. Gitu. Jadi kalau ini saya ambil dari berita dunia tambang itu, dibilang bahwa
untuk slot untuk daya serap pekerjaan tambang buat sarjana kebumian itu dari risetnya Dirjen Dikti itu ada 92, slotnya ada 92. Padahal lulusan sarjana geologi, geofisika sama pertambangan itu di 2019 itu hampir 22.000. Jadi 92 slot diperebutkan untuk 22.000 orang gitu kan. Jadi 1:239 kalau perbandingannya di sini. Ini belum ditambah dengan lulusan-lulusan dari 2014 sampai 2018 yang belum terserap ke dunia kerja, itu hampir lebih dari 1 juta orang. Jadi Anda bisa bayangin kalau dunia tambang maupun oil and gas industrinya seperti apa sekarang gitu kan. Itu yang Anda harus pikir lagi gitu. Yang kedua ini saya ambil dari LinkedIn sebenarnya. Ini LinkedIn. Jadi orang ini itu lulusan terbagus di Universitas Indonesia, lulusan terbagus dia. Dan dia secara organisasi dia ikut organisasi yang jadi aktif di organisasi gitu kan, waktu di mahasiswa gitu kan. Dan dia ada kesempatan untuk go abroad, untuk studi di luar negeri gitu. Studi di luar negeri dia pun dapat award 3 gitu kan, dapat award 3. Tapi kenyataannya memang dia untuk apply, untuk mendaftar ke perusahaan minyak itu dia butuh 330 kali daftar, dia baru yang ke 331 aplikasinya dia baru dia keterima di satu perusahaan. Jadi buat adik-adik semua pikir juga gitu, pikir ulang juga gitu, untuk apakah passionnya bisa sampai seperti ini, minimal seperti ini gitu. Itu yang saya mau share ke adik-adik semua. Oke. Berikutnya ini pesan juga ini untuk yang semoga yang di sini nggak ikutan protes tentang fossil fuel gitu, menolak fuel gitu. Strong message-nya dari kami sebenarnya fossil fuel itu kalau sebenarnya banyak di yang kita pakai gitu loh. Jadi pemprotes kadang-kadang mereka nggak pernah lihat gitu. Semua yang di sekitar mereka tuh semuanya ada mengandung oil gitu, mengandung crude oil. Jadi kalau benar-benar memprotes untuk tanpa oil ya dia hampir semuanya ini nggak boleh dia pakai harusnya gitu. Itu kalau dia konsisten. Oke, berikutnya untuk dapat oil and gas ya kita harus eksplorasi gitu kan. Nah, ini saya ambil dari vocabulary.com. Jadi eksplorasi itu sebuah proses untuk mencari dan membuktikan gitu kan, untuk mendapatkan sesuatu gitu, mendapatkan discovery something. Kalau praktikalnya di Indonesia ini kalau tipikal kontraknya di Indonesia kan 3 tahun 4 tahun gitu. Jadi ada di eksplorasi itu ada eksplorasi non survei, jadi dia prepare informasi sama mengumpulkan data, terus bikin regional study, bikin geologi, geofisik, geokimia, dan reservoir study, terus sampai dia ke development. Jadi dalam 10 tahun ini harus membuktikan sampai ke development, siap dikembangkan. Kalau di survei sendiri ada seismic survey, 2D, 3D, 4D, dan juga non-seismic survey. Setelah itu perlu dibuktikan dengan drilling. Eksplorasi, appraisal sampai delineation, itu di masa eksplorasi. Jadi saya nggak bakal banyak bahas ini, karena sebetulnya kalau di Geotama
adik-adik bisa minta nanti kayak apa untuk seismik dan non seismik survei ini ada Kang Yayat, ada Kang Iman, itu dia benar-benar ahlinya di situ gitu. Kalau untuk studi-studi ada Pak Erik, ada Pak Yanto, ada Pak Kuntadi yang bisa bantu itu untuk ini. Jadi mungkin saya nggak terlalu banyak kan ini. Yang saya garis bawahi di sini cuman jadi eksplorasi itu ada yang less budget. Jadi yang studi-studi ini kan apalagi ya kalau sudah ada datanya gitu kan memang selalu bisa dilakukan selama masih ada kerjaan gitu kan. Selama masih ngantor dia bisa, itu less budget. Nah, makin ke sini makin budgetnya makin tinggi gitu. Orang harus lebih selektif gitu untuk melakukan yang ini. Tapi kalau ditanya apakah dengan harga minyak atau industri seperti ini eksplorasi masih jalan? Oh, masih pasti masih bisa ada. Masih ada yang bisa dilakukan gitu. Nah, yang eksplorasi itu untuk kita tuh eksplorasi untuk apa sih? Apa yang kita hasilkan sebetulnya gitu kan? Yang kita cari gitu. Ini adalah balik lagi ke kimia dasar dulu kelas SD lah, SD kelas 5, kelas 6 gitu, dan SMP gitu. Jadi setelah kita ketemu minyak itu, ini adalah prosesnya gitu kan, proses pemrosesan minyak gitu. Jadi minyak mentah yang didapat diproduksi itu di refinery dia dipanaskan. Nah ini fraksinasinya ini menghasilkan yang paling dari yang paling berat ke yang paling ringan. Di sini yang large molecule berat ke arah yang ringan. Jadi dan ini masing-masing ada kegunaan sendiri-sendiri. Nah, kalau oil dapat ini semua, kalau gas cuma yang di atas ini, gas dan kondensat itu cuma yang di atas ini. Itulah kenapa kalau oil itu lebih banyak ke transportasi, kalau gas itu lebih banyak ke heating, ke pemanasan. Nah, sekarang kan kita tanya lagi kan, apakah ini semua didapat gitu, berapa persen sih ini semua gitu hasilnya. Jadi setelah kita lihat ternyata dalam satu barel oil atau kalau di US itu 42 galon ya. Kalau di Indonesia kita pakai liter berarti 159 liter. Jadi dalam satu barel oil itu ada yang jadi gasolin. Gasolin itu untuk fuel, juga fuel oil 9,2 galon dan juga jet fuel 4,1 galon itu. Ya. Jadi hampir 97%-nya itu untuk transportasi. Nah, sisanya 3%-nya itu baru masuk ke industri. Jadi memang oil itu produknya dominan dipakai di transportasi. Itulah kenapa adanya efek COVID kan less trip, less transportasi kan. Jadi transportasi kan banyak menurun sehingga penyerapannya juga banyak berkurang gitu loh. Hampir 40% sampai 60% nggak bisa keserap sama pasar gitu. Nah di industrinya sendiri yang 3%-nya tadi juga karena manufaktur disuruh dihentikan juga waktu pandemik, banyak pabrik-pabrik nggak bisa beroperasi, banyak industri-industri yang di stop, karyawan dirumahkan ya, otomatis manufaktur industri juga turun juga. Jadi yang 97% berkurang, termasuk yang industri 3% juga berkurang juga dari situ. Tapi kalau kita lihat dari yang ini tadi, yang 3% ini, betulnya oil itu sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk sekarang ini banyak yang sudah jadi kebutuhan pokok buat orang gitu loh. Jadi buat perkantoran, buat
hobi, juga buat untuk wanita ya, buat beauty sama buat fashion, pakaian, pertanian, furnishing, buat obat-obatan juga, industri obat dia kan butuh oil juga, buat anak-anak, buat kitchen sama household, terus otomotif, dan juga buat rumah. Jadi untuk kegunaannya oil sendiri banyak. Jadi kalau dibilang apakah future masih butuh oil, masih, karena kita tergantung dengan oil, terutama yang ada rantai karbon yang panjang-panjang, yang poli itu semuanya butuh oil gitu. Untuk membuat itu, termasuk plastik dan segala macam, kita masih tergantung sama itu. Jadi itu kegunaan oil. Kalau gas tadi, kalau ke atas sedikit ya, kalau gas itu banyak dia di heating, jadi untuk pemanasan, untuk untuk di rumah, untuk masak di rumah, maupun untuk di industri, untuk fuel di industri itu banyak gas. Jadi ini efeknya, sekarang balik lagi ke topik kita, jadi efeknya COVID-19 ke oil and gas eksplorasi itu bagaimana kita face. Jadi rekomendasinya memang HSE, health, safety, dan environment-nya memang harus didulukan gitu. Jadi memang pahit stay at home ekonomi itu memang bawa industri turun ke bawah gitu. Dan itu akan mengurangi konsumsi dari oil and gas. Tapi untuk sekarang itu yang paling penting, itu adalah hidup kita atau nyawa kita itu masih sama kita. Itu ini yang paling penting gitu. Jadi safe untuk sekarang dan untuk yang akan datang itu yang paling penting buat kita. Dunia itu masih butuh adik-adik semua untuk eksplorasi di masa depan. Makanya nyawa itu didulukan. Jadi lesson learn dari histori pandemik itu at least 1-2 tahun, bahkan bisa lebih gitu loh untuk bisa recover kembali. Gitu. Jadi adik-adik pikirin lagi, kalau memang bisa nggak dalam waktu 2 tahun itu ada suatu nggak yang bisa dilakukan gitu. Kalau memang masih bisa ya dilanjutkan gitu. Tapi kalau tidak, ada alternatif lain yang harus dipikirkan gitu, yang message saya. Do whatever available work. Jadi kalau ada pekerjaan, ada yang masih bisa dikerjakan, lakukan. Kalau semua kesempatan tuh yang ada sama kita tuh kita harus lakukan. Tapi kita harus siap gitu loh untuk future-nya, untuk masa depan. Jadi dari tadi eksplorasi itu cycle gitu. Ada siklus eksplorasi itu dengan waktu. Jadi termasuk oil and gas itu ada siklus naik, ada siklus turun gitu. Jadi kita harus tahu ini gitu. Tapi yang paling kuncinya di sini adalah ini. Jadi, untuk ke depan ya, dengan kondisi seperti ini ya, ini yang paling penting, integrasi, membuat sesuatu itu harus lebih mudah, lebih efisien, dan useful. Dan less cost serta sharing cost. Oke, dan yang paling akhir itu ini. Jadi need patience, compassion, dan lebih banyak berdoa lah untuk memutuskan opsi yang paling bagus yang tersedia. Jadi itu saja. Oke, sorry. Don't forget to save, healthy, dan nanti wealthy itu nanti terakhir. Kita akan semuanya. Jadi ini pesan yang paling akhir adalah pada kesempatan kali ini masyarakat akan dipandu oleh teman kita yakni Pasar. Sebelum itu mungkin
kawan-kawan bisa disiapkan dulu nih kalimat suratnya biar kita bisa baca bareng dan bisa mendapat manfaat bareng. Lalu ini ada bias atau ada yang tanya? Ini ada feedback masuk, Mas. Oh, oke. Bukan yang ditanya, silakan. Oh, oke, ya. Ya, ini yang akhir, Pak. Ya, jadi hope for the best, prepare for the worst, let's enjoy the journey. Itu saja yang dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke host ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Dodi atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Mungkin bisa dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaannya melalui fitur chat atau bisa juga melalui audio. Kemudian menerima 3 pertanyaan. Itu juga nanti kalau ada waktu lagi bisa bertanya ditambah. Jadi persilahkan kepada Fatur Rahman. Terima kasih untuk moderator. Selamat sore Pak Dodi. Ya. Pemaparannya sangat menarik Pak. Ya. Jadi ada yang saya pengen ini Pak, kayak korelasi. Semalam saya ikut forumnya Pak Ignatius Jonan yang diadakan oleh KJRI Houston. Ya. Nah di situ ada yang nanya Pak ke Pak Ignatius, bagaimana kalau misalkan harga murah, kenapa Indonesia nggak beli banyak sekaligus gitu oil and gas? Nah Pak Ignatius itu kok nggak salah jawabannya, selagi kayak storage-nya cukup, itu nggak apa-apa, asalkan lihat lagi persiapan di Indonesia itu gimana. Nah, terus yang kayak tadi Bapak bilang juga, ketika harga turun, itu semestinya bisa dilakukan big discovery. Bukan begitu, Pak? Ya. Mohon koreksi kalau salah, Pak. Nah, jadi gimana, Pak? Semoga aja, Pak, ketika pandeminya selesai, tapi harga minyak tetap turun. Nah, apa bisa, Pak, ketika harga minyak itu masih rendah, big discovery itu dilaksanakan, itu sekaligus kayak mereduksi kemungkinan kecil makin banyaknya pengangguran dari graduate yang bisa bekerja di oil and gas gitu Pak. Kira-kira itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fatur, pertanyaan yang bagus dan sharing yang bagus ya dari Pak sesinya Pak Junan kemarin gitu ya. Ini memang ini langsung jawab ya Mbak Faika ya. Iya Pak. Oke, jadi memang untuk saat sekarang itu yang agak berat itu sebetulnya di supply dan demand. Jadi yang sekarang yang kena itu nggak cuma upstream gitu loh. Upstream di oil and gas eksplorasi kena, downstreamnya juga kena karena terlalu supply-nya terlalu banyak. Sehingga si yang menerima di downstreamnya juga mereka udah full capacity semua kan gitu. Yang berikutnya yang di tengah ini di midstreamnya juga kena juga gitu, karena midstream itu yang menampung, yang memproses di tengah kan, di refinery gitu. Jadi di refinery-nya di beberapa negara memang mereka akhirnya mereka tutup gitu, refinery-nya mereka untuk menampung minyak mentah. Seperti di Kanada mereka menutup beberapa refinery yang sudah tidak efektif, mereka isi untuk tanker-tanker oil gitu, mereka isi. Juga di Italia juga melakukan hal sama, jadi mereka tutup refinery-nya mereka untuk menampung waktu harga minyak rendah, mereka beli sebanyak-banyaknya gitu. Nah di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu memang yang saya tahu ya, itu yang saya tahu dan yang saya baca itu karena refinery-nya kita banyak yang tua gitu, jadi ini sekarang baru maintenance gitu. Tapi kalau memang banyak tersedia refinery-nya yang bisa untuk terima, pasti pemerintah bakal melakukan itu gitu. Mumpung harga minyak rendah, ya beli sebanyak-banyaknya. Itu yang saya tahu gitu. Terus ya kalau memang
yang dilakukan di eksplorasi ya memang harus studi lebih banyak. Dan saya yakin waktu banyak studi itu orang kan siap gitu loh untuk penemuan-penemuan besar gitu. Itu yang kita bisa lihat tadi kan, through time kan kita bisa lihat. Itu Mas Fatur ada menjawab pertanyaan atau ada masih kurang? Cukup menjawab sih Pak, cuman kayak gini berarti apa ya, kalau yang saya tangkap berarti ketika si refinery-nya kuat, balik lagi ke pihak K3S di Indonesia Pak, karena apa ya, yang sama-sama kita tahu harga minyak itu ngaruh banget ke capital market di seluruh dunia begitu. Kira-kira begitu bukan Pak, atau gimana? Iya Mas, kalau harga minyak itu banyak pengaruh juga. Sebetulnya APBN kita juga masih ada penerimaan dari minyak juga kan. Dari minyak juga. Kalau K3S itu dia bisa memproduksi banyak ya sebetulnya diterima di Indonesia jauh lebih bagus itu kan, ditampung dari kita dulu gitu. Apalagi kalau bisa diproses di Indonesia itu jauh lebih bagus gitu. Karena yang tadi kita lihat kan, ternyata di refiner itu banyak sekali produknya yang dihasilkan dari minyak gitu. Dan itu semua bisa dikonsumsi oleh Indonesia juga. Untuk keperluan Indonesia sendiri juga bisa juga. Memang waktu dulu salah satu untuk ekspor kan nambah devisa gitu kan. Tapi kalau sekarang harga minyak rendah ya paling bagus ya kita konsumsi sendiri, itu yang paling bagus. Kalau bisa, betul sekali Pak Junan tadi yang bilang. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Yuk, sama-sama. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari Sulastri. Jadi mungkin ini topiknya agak keluar sedikit. Jadi pertanyaannya, apakah perusahaan menerima mahasiswa untuk melakukan magang atau melakukan praktik? Oke Mbak Faika. Nah kalau ini sih saya harus tanya ke Pak Sony ini sebetulnya. Kalau untuk ini ya. Tapi kalau untuk praktek selama kita pas ada proyek pasti dilibatkan sih Mbak. Kalau pas ada proyek, kebanyakan Pak Sony udah sounding kita untuk melibatkan mahasiswa. Tapi nanti kita dengar langsung dari Pak Sony aja. Kalau yang untuk Mbak Sulastri ini ya. Gitu Pak, Mbak Faika. Oh iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari Ahmad Rizkan Maulana dari Teknik Geologi 2017 Universitas Mula Warman Samarinda. Ini Ya oke Mbak Faika. Jadi Mas Ahmad Rizkan, apakah harga minyak dunia memiliki parameter dalam menentukan turun dan naiknya harga minyak? Betulnya kalau harga minyak dia memang dari supply dan demand Mas. Jadi kalau permintaannya tinggi ya harganya bakal tinggi kan. Itu persis seperti kalau kita berdagang Mas, kalau permintaan tinggi ya lama-lama dia naikin pun orang juga cari juga karena ini sesuatu yang dibutuhkan kan. Itu yang saya tahu. Tapi kalau untuk parameter yang lain sebenarnya enggak terlalu. Yang paling utama demand-nya. Kalau demand-nya naik, demand-nya tinggi pasti harganya naik. Itu sih yang saya tahu. Itu Pak Mas Ahmad Rizkan ada tambahan atau? Ke Saudara Ahmad Rizkan. Bagaimana? Terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Oke, sama-sama Mas. Oh ya, Pak ada lagi pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu dari Saudari Lia. Saya ingin bertanya, apakah saat ini ideal untuk melakukan tindakan preventif dengan mengurangi ketergantungan kehadiran secara fisik tenaga kerja di kegiatan hulu, dan kalau ideal seperti apa ya Pak tindakan preventifnya?
Ini preventif maksudnya apa ya? Saya kata, kalau memang sekarang hampir semuanya melaksanakan work from home kan, terutama yang untuk kantor ya. Tapi yang nggak bisa kan yang untuk pekerjaan di lapangan gitu kan. Kalau pekerjaan di lapangan ya mau nggak mau tetap ada yang piket gitu loh. Tetap ada yang piket untuk kerja di lapangan tuh nggak bisa dihindari, harus ada orang yang di survei di sana gitu. Kalau dilakukan dari remote dari kantor remote dari rumah selama itu bisa dilakukan, pasti dilakukan dengan dari kebijakan perusahaan, itu yang saya tahu. Gitu. Itu Mbak Lia. Ya, dikembalikan kepada Saudari Lia. Bagaimana? Sorry. Ada lagi, Mbak Faika? Oh iya, masih tunggu dulu. Untuk Saudari Husnul Khatimah. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi bagaimana oil and gas gitu kan, nanti apabila ada renewable energy gitu kan, itu ya kalau nggak salah ya, Mbak Husnul Khatimah. Oke, ya. Jadi sebetulnya kebutuhan orang untuk cari energi alternatif yang lebih green gitu, itu nggak salah gitu kan, karena orang pengennya biar bumi lebih bersih gitu kan. Tapi kita bisa lihat juga bahwa kalau kita lihat tadi jadi yang bisa digantikan oleh green energy itu sebetulnya cuman heatingnya aja, Mbak. Satu heating, yang kedua kalau baterai itu dia nambahin di sini. Tapi apakah udah siap gitu kan industri ini gitu? Karena sekarang seperti kita tahu bahwa nggak semua, jadi shifting mesin dari oil and gas diesel gitu loh ke arah green energy itu nggak secepat kalau kita ganti baterai gitu loh, Mbak. Jadi kayak industri mereka udah spend uang untuk satu mesin, ya mereka akan gunakan itu sampai rusak atau sampai waktu ekonomisnya ada gitu. Kalau mereka harus ganti ke green energy, ya mereka akan investasi lagi gitu. Itu biasanya seperti itu. Jadi kalau ini yang saya tahu.
kalau untuk oil and gas ya selama dia masih dibutuhkan ya untuk nyuplai itu gitu. Nah sekarang kalau yang kita lihat secara global itu untuk kayak negara-negara yang mereka mencanangkan green energy itu kan baru 2040 ataupun 2050 gitu. Itu yang mereka paling, jadi itu masih ada dari 2020 ke 2040 atau 2050 itu kita masih ada 30 tahun gitu. Ya ini waktu yang kita harus gunakan sebagus-bagusnya, itu aja sih menurut saya. Gitu Mbak Husnul Khatimah atau ada lagi? Iya. Sama-sama. Pak, mungkin 2 pertanyaan lagi. Oke. Bisa? Ya, dari Saudara Ferdian, izin bertanya Pak, sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan menghadapi situasi industri migas seperti saat ini? Karena dari yang saya amati, sepertinya yang biasa dilakukan hanya menunggu badai reda Pak. Apakah memang usaha waiting game ini efisien untuk dilakukan mahasiswa? Iya. Silakan Pak. Ya. Oke Mas Ferdian, ini beneran namanya Ferdian ini, Ferdian Paleka nih. Oke, ya. Jadi kalau industri migas memang sekarang baru ada ada tantangan gitu kan. Jadi apa yang tadi seperti yang saya kasih ya, memang ya ini kita butuh passion gitu loh, butuh sabar juga di sini kan. Jadi memang yang harus dilakukan mahasiswa ya be prepare sebaik-baiknya gitu. Ini pengalaman pribadi saya ya, Mas Ferdian. Jadi dulu saya masuk di tahun 2000 itu saat oil mulai naik, Mas. Jadi yang mau masuk ke perusahaan saya waktu itu banyakan orang-orang yang mereka udah mendapatkan tahun 90-an itu kan 90 sampai akhir 90-an itu kan krisis, masih harga minyak masih rendah tuh. Jadi banyak orang-orang lulusan geologi geofisika yang dia lari ke industri lain gitu. Pas saya lulus, industri oil price baru naik gitu kan. Saya beruntung karena saya tadi prepare waktu di Total, saya belajar benar-benar dari semuanya. Saya pernah ke lapangan, saya interpretasi seismik, korelasi sumur, lihat log sampai ke pemetaan, sampai ke mengkonversi time depth gitu. Jadi saya udah siap waktu saya masuk itu saya udah siap pakai gitu loh. Makanya perusahaan waktu itu Premier Oil dia senang sekali waktu hire saya gitu, karena jarang mahasiswa bisa melakukan itu gitu. Nah ini makanya saya tadi kasih tips gitu ke mahasiswa ya, be prepare gitu. Memang kita hope for the best kan, kita mengharapkan yang terbaik. Tapi kalau sebagai adik-adik, sebagai mahasiswa, kalau pengen tetap di sini ya benar-benar prepare belajar sampai benar-benar siap dikembangkan nanti di industri gitu. Selama itu tidak ya adik-adik bisa prepare yang lain gitu. Yang tadi saya bilang kan dalam 2 tahun lah at least prepare-nya untuk ke industri dalam 2 tahun ini. Ya, yang kalau sekarang sih memang kita waiting game gitu. Itu Mas Ferdian jawab nggak atau ada yang kurang? Ya, ada tanggapan dari Mas Ferdian? Oke, kalau enggak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mbak Zulian Anggraini mau bertanya. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Zulian Anggraini, mahasiswi Teknik Pertambangan Universitas Tanjung. Mohon izin bertanya, Pak. Nah, untuk saat ini kan seperti yang kita ketahui bahwa harga oil itu kan
rendah. Nah, justru ini berbanding terbalik dengan harga emas dunia, karena saya sering-sering tambah-tambah sering juga lah ya. Karena juga saya kebetulan bekerja sebagai broker di dunia trading. Nah, ini seperti yang kita lihat ini walaupun harga emas itu naik turun pun di saat pandemi corona ini banyak investasi yang menawarkan trading itu sebagai solusi di tengah perekonomian masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, apakah dunia trading khususnya di oil ini bisa menjadi solusi untuk menjawab bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian di masyarakat, khususnya yang mana kan sekarang ini sudah menerapkan work from home ya, bisa dimana kan kalau trading ini kan bisa berpenghasilan cukup di rumah aja. Oke, sekian dari situ, kurang lebihnya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Julian. Sorry, terima kalau kasih, boleh tanya ini Mbak Julian ini masih mahasiswa atau sudah lulus ya? Masih mahasiswa Pak. Oke, jadi nyambi gitu loh, trading gitu ya? Iya Pak. Oke, selamat dah. Itu bagus tuh. Jadi gini Mbak, balik lagi ya. Jadi oil and gas industri memang tergantung dengan harga minyak kan. Memang itu juga tergantung juga dengan harga dolar gitu. Terus yang kedua, tadi dibilang tentang emas gitu kan. Kalau di dunia trading seharusnya Mbak Julian juga tahu juga kan antara dolar dan emas itu kan, jadi emas itu kan safe haven Mbak. Iya, jadi kalau orang nggak bisa invest di yang lain seperti komoditis kan baru turun semua itu, hampir semua turun kan. Cara satu-satunya orang ya mereka mengalihkan investasinya ke emas, makanya dibilang safe haven kan. Iya Pak. Nah itu satu yang harus pahamin dulu gitu. Yang kedua, kalau untuk komoditas oil itu ya memang harus menunggu harga demandnya naik. Jadi kalau gitu banyak permintaan lagi seperti emas lagi kan, nanti kalau gitu banyak permintaan pasti harga bakal terkerek naik gitu. Nah, harus pintar-pintar orang untuk ini tadi men-save dananya dia kalau buat trading gitu Mbak. Jadi kalau industri baru nggak bagus, komoditas baru nggak bagus, ya memang harus ke emas gitu kan, itu safe haven-nya gitu. Tapi pada saat industri mulai jalan, komoditas di pabrik-pabrik jalan, komoditas diperlukan lagi di industri, pasti harga bakal naik Mbak. Nah waktu harga bakal naik itu ya sebagian ya bisa dialihkan ke komoditas lagi, itu yang saya tahu ya Mbak. Itu Mbak, atau ada lagi tambahan? Oh ya, cukup. Pak, maaf Pak, sebelumnya boleh tidak saya minta nomor HP Bapak lah. Ini saya izin di forum kan karena pengen sharing-sharing juga lebih dalam. Kalau boleh Pak izin. Oke, boleh. Nanti hubungin aja ke Utama. Saya kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Yuk, sama-sama. Oke, Pak, sebelum ke pertanyaan terakhir, tadi ada tanggapan dari Saudara Ferdian untuk spesifik prepare-nya itu seperti apa, Pak? Oke. Yang tadi ya, yang prepare waiting game-nya itu seperti apa? Kalau buat saya prepare yang bisa dilakukan gitu loh Mbak. Ya belajar ini tadi. Pertama itu yang harus diputuskan masih mau melanjutkan ke oil and gas atau enggak, itu dulu satu. Terus yang kalau memang masih mau di sini ya benar-benar belajar tentang geologi Indonesia gitu. Dan mau kemana gitu, ngarahnya mau ke Indonesia Barat ataupun Indonesia Timur, ya kan? Itu kan banyak tuh literatur yang bisa dilakukan gitu kan. Yang ketiga, ikutlah sharing-sharing seperti ini gitu. Betulnya Geotama itu banyak kok yang bisa di-sharing gitu. Jadi mau kemampuan soft skill itu ada Pak Sony, Pak Dedi, ada Bu Tuti, itu yang untuk ngembangin diri gitu. Itu benar-benar top lah.
Terus juga untuk apa teknikalnya juga ada Pak Kuntadi, ada Pak Yanto, Pak Yayat, ada Kang Iman, ada Pak Yanto Kambu, itu teknikalnya mereka bagus-bagus. Nah itu kesempatan seperti ini ikut, sehingga nanti kan dapat tuh ada exercise, ada contoh-contoh itu Anda udah dapat dari kesempatan seperti ini ya, Anda balik lagi cari di literaturnya, bener nggak, ada nggak exercise yang bisa dilakukan di apa sambil dikerjakan di rumah gitu. Jadi intinya pada saat nanti industri butuh Anda udah siap, itu aja sih. Kuncinya di situ sih Mas, tahu saya. Monggo silakan atau ada yang lain. Bapak Eka. Ada tanggapan dari Saudara Ferdian? Kalau sudah tidak ada tanggapan, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Pak. Ini dari Saudara Arga. Izin bertanya, saya dari UP 45 Yogyakarta, Teknik Perminyakan. Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan cadangan migas dan bagaimana nasib bangsa Indonesia jika cadangan minyak di Indonesia memang benar-benar habis total? Apakah prospek kerja kami di oil and gas bisa mati? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Arga. Selama kita tidak melakukan sesuatu, jadi kalau sempat ikut presentasi saya kan kelihatan tuh yang oil price tadi Mas, dari 1860 sampai sekarang di 2020 Amerika itu US itu dia up and down kan, ada eksplorasinya up and down dan penemuan itu selalu terjadi Mas. Itu aja yang saya tahu. Selama orang masih melakukan sesuatu plus teknologi pasti bisa dilakukan Mas Arga. Jadi Indonesia tuh dari barat sampai ke timur tuh banyak yang bisa masih belum dieksplor gitu loh. Jadi tinggal pinter-pinternya geoscientist Indonesia aja mau carinya di mana. Itu. Yang kedua untuk masalah itu habis atau tidak, setahu saya ya orang masih mau melakukan sesuatu atau tidak. Nanti plus teknologi kan seperti di Amerika juga, dia ada shale gas itu kan hasil dari tambahan teknologi, dulu nggak bisa diambil, sekarang karena teknologi ya dia bisa ngambil oil dari batuan sumbernya. Itu Indonesia ada yang lain lagi pasti, cara yang lain lagi, itu aja. Yang berikutnya adalah fast thinking, lebih kreatif gitu. Jadi ke depan ini yang dibutuhkan ada orang-orang kreatif yang mau bekerja sama dan mau berpikir lebih gitu. Sekarang itu banyak sekali metode-metode dari industri yang bisa diterapkan di oil and gas gitu kan. Dulu harusnya Mas Lili yang ngomong tentang database, big data gitu kan. Ini kan sesuatu yang baru gitu loh. Nah itu harusnya kalau anak-anak sekarang mau kreatif, mau belajar, ya big data analisis ini bisa gitu loh dimasukkan ke oil and gas gitu. Dan itu bakal bakal membuat satu terobosan gitu loh. Yang bisa dilakukan adik-adik dibanding kami yang udah experience itu, kelebihannya adalah kemampuan belajar dan kemampuan menyerap teknologi. Itu aja sih. Kalau dari kami ya kami ada keterbatasan usia kan, tapi adik-adik semua ini masih panjang gitu loh. Kalau mau jadi orang yang kreatif, mau belajar, pasti bisa mengaplikasikan tadi yang dari teknologi ataupun metode-metode yang ada sekarang yang baru yang belum diaplikasikan ke oil and gas. Itu saja sih. Mas Arga, ada yang kurang nggak? Ya, ada tanggapan dari Saudara Arga? Oke, satu lagi sebetulnya, kalau oil and gas bisa mati atau enggak, ya kalau orang udah nggak mau mengerjakan lagi ya pasti ditinggalin gitu aja sih. Tapi yang pesan saya ke adik-adik ini banyak gitu loh alternatifnya gitu. Yang bisa dikerjakan di dunia geologi gitu.
mau apa di industri geologi itu banyak. Kita tuh bisa buat peta kok. Itu salah satu kelebihannya dari apa geologi maupun geofisika gitu. Nah, tidak semua orang ekonomi itu bisa buat fisika gitu. Tidak apa bisa buat map, bisa buat peta gitu. Bahkan yang sekarang yang di John Hopkins itu kan semuanya dari ArcGIS kan, ya. Jadi adik-adik bisa belajar ArcGIS itu salah satu apa database yang paling bagus gitu loh, yang saya tahu untuk apa pembuatan peta, bisa mengcompile banyak data di dalam peta gitu. Dan itu tidak dipunyai oleh orang-orang ekonomi, orang-orang kedokteran maupun orang-orang finance segala macam, mereka nggak bisa itu. Itu kelebihan kita. Itu mungkin tambahan dari saya. Ada lagi atau dari yang lain ada yang mau nambahin? Sepertinya sudah. Oh ya Pak, terkait tadi pertanyaan dari Mbak Sulastri yang penerimaan mahasiswa untuk kerja praktik itu bagaimana? Yang jelas kalau Geotama ada kerjaan, ada proyek, kita banyak melibatkan mahasiswa, gitu aja. Dan Pak Sony yang harus jawab ini. Pak Sony, monggo Pak Sony. Baik, ya, dipersilakan Pak Sony. Ya, terima kasih. Ya, jadi secara prinsip atau keinginan kami ingin sekali bisa menampung mahasiswa yang mau magang. Persoalannya adalah satu, apakah dari mahasiswa itu permintaan atau requirement-nya itu harus ke perusahaan-perusahaan tertentu yang katakanlah misalnya perusahaan besar, karena kami perusahaan konsultaning bukan perusahaan besar gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kan pasti ada technical requirement atau kebutuhan technical yang mungkin bisa ditanyakan apakah yang bisa kita sampaikan atau berikan itu memenuhi persyaratan. Karena satu, kaitannya mungkin dengan data, dengan waktu, dan mungkin kalau di company kan mungkin dapat mungkin uang saku atau uang apa gitu lah. Nah, kami mungkin dalam hal-hal seperti itu perlu kami pertimbangkan dulu gitu. Nah, tetapi secara sharing atau berbagi keilmuan kami nggak ada masalah sebenarnya. Kami sedang juga mencoba bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang mereka secara institusi atau secara company itu mampu untuk menerima, hanya mereka nggak ada mentor. Nah, itu sedang kami coba jajaki. Nah, nanti mentornya dari kami. Jadi dari Geotama mentornya, tetapi misalnya katakanlah perusahaan apa, Pertamina atau Chevron atau BP atau apa kalau perusahaan minyak ya. Nah, kalau mereka mau menerima, tetapi nanti yang mentorin kita di tempat kita nggak masalah gitu. Jadi itu sedang kita jajaki, mudah-mudahan nanti komunikasi aja, mudah-mudahan itu ada berita baiknya. Tapi kalau misalnya sekedar hanya menambah ilmu, memberikan contoh-contoh latihan sih kita nggak ada masalah sih. Nah, tapi kan karena lokasinya di Jakarta ya, jadi teman-teman di Makassar kan pasti juga ada biaya ke Jakarta, kemudian nanti bermalamnya dan segala macam. Nah, kami untuk memfasilitasi itu secara akomodasi kami belum siap. Tetapi kalau secara teknikal untuk memberikan bimbingan dan contoh-contoh atau prakteknya, kami insya Allah siap kalau untuk itunya. Itu aja yang bisa saya jawab, Mas Dodi. Ya Pak, ada tanggapan dari Mbak Sulastri. Jadi untuk melakukan riset sama tugas akhir bisa ya Pak? Kalau sifatnya sesuai antara yang dibutuhkan dengan bisanya kami masuk, nggak masalah. Artinya gini, kalau yang diminta dari universitas sama si mahasiswa kandidat itu kami bisa mengakomodir, atau apa yang bisa kami lakukan itu memenuhi syarat mahasiswa atau universitas, pada prinsipnya kami nggak masalah.
Jadi pertanyaan Bagaimana, bisa Mbak atau Sus? tidak, pertanyaan bisa atau tidak tergantung nanti yang diminta seperti apa. Makanya nanti dikomunikasikan aja. Oh, syaratnya harus begini, begini, gini. Kan belum tentu cocok. Misalnya harus ada laboratorium, harus ada, nah itu kan harus keluar tuh. Nah, tapi Geotama bisa membantu sih untuk mengarahkan ke laboratorium tertentu gitu. Tapi kan berarti harus ada komunikasi dengan pihak perusahaan yang punya peralatan atau contoh-contoh yang bisa dipakai untuk praktek mereka. Jadi tergantung kasus per kasus, nanti dilihat nanti case-nya seperti apa. Tapi kita sangat ingin membantu mahasiswa magang, karena ini juga udah ditanyakan oleh mahasiswa di universitas yang lain juga sama. Kami sedang berusaha untuk bisa mengakomodir itu. Doakan saja. Oh ya, baik Pak. Ada tanggapan lagi dari Saudara Sulastri? Oke, mungkin sudah tidak ada Pak. Jadi karena kita juga dibatasi oleh waktu, maka mungkin ada penyampaian terakhir untuk mengakhiri diskusi ini Pak dari Bapak Dodi selaku pemateri. Oke, terima kasih Mbak Faika, dan terima kasih Mbak Yusrin, terima kasih SEG Unhas ya untuk kesempatan sama saya. Saya senang sekali, dan juga sebetulnya dari Geotama banyak senior-senior yang bisa mengisi ilmu-ilmu atau mengisi strategi buat adik-adik untuk scale up, untuk menaikkan skill dari adik-adik. Itu tolong dioptimalkan saja, itu saja pesan dari saya. Tapi mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang jelas ataupun ada yang kurang berkenan, tapi semuanya itu saya intinya terima kasih lah untuk kesempatan ini. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya, sangat menarik untuk kami, dan mudah-mudahan bisa bisa jadi pembelajaran buat kami juga. Nah, sebagai penutup, mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama diskusi berlangsung. Terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Dodi Yuliong. Oh iya, Bapak Imam Harun, Bapak Sony dan Bapak Yayat Supriyatna dari pihak Geotama. Oh iya Pak, di sini kami juga hadir Ketua Departemen Geofisika dari Unhas, Bapak Muhammad Alimuddin, dan juga dosen kami Pak Muhammad Fauzi Ismullah. Ya. Beliau adalah dosen kami di Unhas, Pak. Oh, salam kenal, Pak dosen. Salam kenal. Salam hormat ke semuanya, Pak dosen. Ya, terima kasih Pak. Sudah sering sharing di ini. Oh ya, untuk sebagai ini dari kami Pak, untuk publikasi mungkin setiap peserta bisa aktifkan dulu kameranya. Mbak Faika, nanti ada polling ya, jangan polling ya, jangan lupa ya. Atau saya launch dulu polling ya sambil teman-teman membuka ininya videonya. Ini ada polling, tolong diisi dulu sebentar aja untuk feedback Geotama. Silakan diisi 2 menit ya, 2 menit cukup mungkin. Sambil teman-teman buka videonya. Iya Pak. Jadi mungkin untuk seluruh peserta bisa aktifkan dulu kameranya. Oke, 1. Satu, 2,
Ya, jangan lupa isi pollingnya yang dibagikan oleh Bapak Imam Harun tadi. Selanjutnya, jangan lupa besok juga masih ada PGL atau Virtual Ghost Lecture dari kami dengan topik dan pemateri yang berbeda, dan diharapkan partisipasi dari peserta untuk bisa join besok. Oke. Mungkin cukup dari kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ya, Maya. terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih, Dot. Iya, ada Mas Lili. Sip. Besok ya, lanjut lagi jam yang sama ya, jangan lupa. Ya, besok di jam yang sama. Selamat berbuka buat yang menjalankan. Ya, terima kasih, Pak. Selamat berbuka. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Pak dosen. Salam hormat, Pak. Nanti kita ketemu lagi, Pak, insya Allah. Ya, terima kasih Pak dosen yang sudah memberi kesempatan buat mahasiswanya untuk mau mendengarkan ocehan kami. Bung Kholis sehat, Bung Kholis.
Pak Sony, Yes. saya lagi ngupdate webnya itu. Oke. Mm-mm. Bisa ya Udah. masuk ya, udah. Udah bisa. Nanti coba nanti saya kasih tahu lihat progres. Ya nanti apa namanya supaya bisa gampang ditemukan, mungkin kasih tahu aja sekarang saya kasih di bawah menu services itu sekalian. Oke. Tapi belum diupload nih, lagi saya mau proses upload. Nggak apa-apa. Yang penting kan udah ketemu itunya dulu, pintu masuknya udah. Terus nanti tinggal disepakati yang mau diupload yang mana, yang mau diperbaiki yang mana, kan gitu aja. Saya masukkan dari teman-teman nanti. Ya. Oke. Nanti kapan-kapan juga saya mau sharing internal. Jadi saya menemukan satu inspirasi lah yang apa yang kita lakukan ini menurut saya udah memang perlu dipertajam aja tinggal gitu, karena ini udah menurut saya ini udah on track lah,